Bagaimana kita secara konkret meningkatkan jaminan kualitas atau quality assurance dalam sebuah proyek konstruksi? Slide ini akan menguraikan 8 langkah praktis yang bisa kita terapkan. Langkah pertama adalah menetapkan tujuan kualitas. Apa yang ingin kita capai itu harus spesifik. Misalnya meminimalisir rework 2% di setiap tahapan atau mencapai kepuasan klien senilai 90%. Tujuan dan prosedur kualitas kita harus ditinjau dan diperbaharui secara berkala. Pasar, teknologi, dan peraturan selalu berubah. Kita harus adaptif untuk tetap relevan. Pastikan kita memiliki daftar tugas yang baik dan terperinci untuk setiap pekerjaan. Ini ada di poin nomor 3. Ini akan meminimalkan kesalahan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya. Penting untuk fokus pada alur kerja atau proses yang berkualitas pada nomor 4 ini. Mutu bukan hanya hasil akhir, tapi dibangun di setiap tahapan proses kerja. Tentunya harus dioptimalkan setiap langkah tersebut. Yang kelima, jaminan kualitas harus memiliki penanggung jawab yang jelas, baik individu maupun tim. Dengan tenggat waktu, ini menciptakan akuntabilitas. Yang keenam, setiap anggota tim harus memahami dengan jelas tanggung jawab mutu mereka. Siapa melakukan apa, batas-batas tanggung jawab harus tegas dan dimengerti. Yang ketujuh, kita harus menilai risiko mutu secara berkala, identifikasi potensi masalah sebelum terjadi agar kita bisa menyiapkan strategi mitigasinya. Dan yang terakhir, setelah risiko teridentifikasi, kembangkan strategi konkret untuk mengatasi atau mengurangi risiko tersebut. Tentunya ini adalah bagian penting dari perencanaan mutu yang proaktif. Kedelapan langkah ini adalah panduan praktis untuk secara signifikan meningkatkan jaminan kualitas dalam proyek konstruksi kita. Dengan menerapkannya secara konsisten, kita akan membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghasilkan proyek-proyek yang tidak hanya sukses, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan. Baik, mari kita lanjutkan cara meningkatkan jaminan kualitas QA dalam konstruksi dengan poin-poin inti sebagai berikut. Yang pertama ada standarisasi proses di semua tingkatan. Buat standar baku untuk semua proses, karena dengan hal itu kerja kita hasilnya akan menjadi konsisten. Yang kedua, tetapkan cara jelas untuk memantau dan memeriksa setiap pekerjaan di lapangan. Yang ketiga, catat dan lacak semua aktivitas kontrol kualitas sebagai bukti dan acuan tentunya. Yang keempat, investasi pada kompetensi staf. Latih dan didik mereka tentang pentingnya sebuah mutu berjalan. Yang kelima, menekankan lagi bangun budaya mutu melalui pendidikan berkelanjutan. Yang keenam, manfaatkan teknologi tentunya untuk efisiensi, akurasi, dan transparansi proses mutu itu sendiri. Dengan keenam langkah ini, kita memperkuat sistem jaminan kualitas untuk proyek konstruksi yang lebih baik. Setelah kita membahas tentang jaminan kualitas, kini kita beralih ke sebuah pendekatan yang sangat strategis untuk meningkatkan nilai suatu proyek tanpa mengorbankan mutu itu sendiri, yaitu value engineering. Seperti yang tertera di slide ini, value engineering adalah sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek. Menganalisis fungsi-fungsi yang diperlukan sambil mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, keandalan, dan tentunya kinerjanya. Intinya, VE bukan sekedar memotong biaya, ini tentang mencari solusi yang lebih cerdas dan efisien untuk mencapai fungsi yang sama atau bahkan lebih baik, namun dengan pengeluaran yang lebih optimal. Jadi fokusnya adalah nilai, value, bukannya harga. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyelami bagaimana value engineering dapat menjadi alat ampuh untuk mengoptimalkan sebuah proyek konstruksi, menjadikannya lebih efisien tanpa mengorbankan esensi kualitas dan kinerja.
Mari kita mulai dari sekarang. Sepanjang presentasi ini, kita telah membahas berbagai aspek penting dalam manajemen mutu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara ketiganya. Ketiganya tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung. QA di sini menyediakan kerangka kerja dan standar yang akan diverifikasi oleh QC. QC memberikan umpan balik kepada QA tentang efektivitas prosedur yang ada untuk mendorong perbaikan yang sistematis. VA bekerja dalam batasan yang ditetapkan oleh QA, misalnya standar kualitas minimum. Dari hasil dari VA ini diverifikasi oleh QC untuk memastikan kualitas tetap terjaga meskipun ada perubahan biaya atau metode. Bersama-sama mereka, tentunya kita bisa memastikan tidak hanya membangun dengan benar, tapi menghasilkan produk yang benar, tetapi juga melakukan dengan cara paling efisien dan bernilai tinggi. Jadi hubungan dari ketiga hal ini adalah simbiosis yang sangat kuat. Ini adalah kombinasi strategi dan taktik yang memastikan proyek konstruksi kita tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga melampaui harapan dalam hal efisiensi dan nilai. Ini adalah inti dari manajemen mutu konstruksi yang tentunya modern dan sangat efektif. Kita telah membahas berbagai dimensi manajemen mutu, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Namun ada satu aspek krusial yang seringkali luput dari perhatian sebagai bagian integral dari mutu, yaitu pemeliharaan dan perawatan konstruksi. Banyak yang menganggap mutu berakhir saat proyek diserahkan, padahal justru disinilah umur mutu sebuah bangunan atau infrastruktur diuji. Mutu sejati tercermin dari bagaimana sebuah aset mampu bertahan dan berfungsi optimal sepanjang masa pakainya. Dan itu sangat bergantung pada pemeliharaan dan perawatan. Jadi pemeliharaan dan perawatan sendiri ini bukan sekedar biaya tambahan, melainkan investasi esensial dan kelanjutan dari komitmen mutu yang telah kita bangun sejak awal proyek. Ini adalah bukti nyata bahwa mutu tidak berhenti pada serah terima, melainkan berlanjut sepanjang siklus hidup aset. Dengan demikian, mutu konstruksi yang sesungguhnya adalah mutu yang dapat dipertahankan dan memberikan nilai berkelanjutan melalui pemeliharaan dan perawatan yang cermat. Sejak awal tadi, kita sudah sepakat bahwa pemeliharaan dan perawatan adalah aspek krusial dan mutu jangka panjang. Sekarang, tentunya mari kita bahas secara lebih detail apa saja dari tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan pada konstruksi itu sendiri. Tentunya keempat tahapan ini membentuk sebuah siklus yang berkelanjutan dengan menerapkan tahapan-tahapan ini secara sistematis. Kita tidak hanya memastikan bangunan atau infrastruktur tetap berfungsi optimal, aman dan nyaman, tetapi juga mempertahankan nilai investasi jangka panjang. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap mutu dari awal hingga akhir siklus hidup sebuah proyek konstruksi itu sendiri. Kita juga sudah sepakat bahwa pemeliharaan dan perawatan adalah aspek krusial dan mutu jangka panjang. Sekarang, apa saja tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan yang efektif untuk bangunan konstruksi? Secara umum, kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi dapat kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan pemeliharaan yang nanti di sini mengidentifikasi jenis aset dan komponen bangunan yang perlu dipelihara. Yang kedua, tahap pelaksanaan pemeliharaan. Yang ketiga, tahap pengawasan dan evaluasi. Pada tahapan ini sangat penting untuk memastikan pemeliharaan berjalan efektif dan efisien. Yang keempat, tahap pelaporan dan peningkatan. Data dan evaluasi dari tahap sebelumnya akan digunakan untuk melakukan penyesuaian pada rencana pemeliharaan di masa depan, baik dari segi jadwal, metode, maupun anggaran. Kita telah menelusuri berbagai aspek manajemen mutu, mulai dari definisi prinsip dokumen, perbedaan QA dan QC, value engineering, hingga pentingnya pemeliharaan. Sekarang mari kita tarik benang merahnya apa sebenarnya mutu yang kita harapkan dan inginkan dalam suatu proyek khususnya proyek konstruksi.
Semua upaya, semua proses, semua sistem yang kita bahas pada akhirnya bertujuan untuk mencapai mutu optimal. Mutu ini tidak hanya sekedar baik, tetapi memiliki dimensi yang lebih menyeluruh. Mutu yang diharapkan dalam suatu proyek adalah tercapainya beberapa hal inti, yaitu yang pertama memenuhi atau melampaui spesifikasi dan standar teknis, yang kedua memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau pemilik proyek, yang ketiga fungsionalitas optimal dan kinerja jangka panjang, yang keempat keamanan dan kepatuhan regulasi, yang kelima efisiensi dan nilai terbaik, yang keenam penyelesaian tepat waktu dan sesuai. Jadi, ketika kita bicara tentang mutu yang diharapkan dalam suatu proyek, kita tidak hanya berbicara tentang struktur yang kuat atau finishing yang rapih. Kita berbicara tentang sebuah produk atau aset yang lengkap, yang memenuhi standar teknis tentunya, kemudian memuaskan pelanggan, berfungsi optimal, aman, efisien, dan memberikan nilai berkelanjutan sepanjang siklus hidupnya. Ini adalah esensi dari seluruh upaya manajemen mutu yang telah kita diskusikan. Dengan pemahaman ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk selalu menghadirkan mutu terbaik dalam setiap proyek yang kita kerjakan. Mutu adalah tanggung jawab kita bersama. Pada akhirnya, mutu yang diharapkan adalah proyek yang tidak hanya memenuhi standar dan fungsional, tetapi juga aman, efisien, bernilai, dan memberikan kepuasan maksimal. Mari kita jadikan mutu sebagai komitmen bersama di setiap langkah proyek konstruksi kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.